bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dianggap peristiwa besar dan maha dahsyat karena waktunya singkat. Singkat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alimus sirri wan najwa wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila kalimatit taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansyur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Baitus Salam Bapak Haji Husain Safei beserta para staf, kemudian para guru, para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita, tokoh masyarakat kita, Bapak Ketua RT, bapak-bapak hadirin jamaah, ibu-ibu, remaja Mushola Baitus Salam, insyaallah semuanya diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan ruhnya junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita yang masih istiqamah mengikuti perintah dan sunnahnya. Hari ini memang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Peristiwa besar, peristiwa yang maha agung, dan kemudian ini menjadi list salah satu daripada sekian banyak besarnya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberangkatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah dalam satu peristiwa besar yang kita kenal bernama Isra dan Mi'raj.
Secara bahasa Isra itu adalah jalan, Mi'raj naik. Sebagaimana peristiwa ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah memperjalankan hambanya, nggak jalan sendiri, Pak, karena waktunya singkat, selesainya singkat, tapi luar biasa hebat. Dari mana perjalanan itu? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu baru Isra, belum Mi'raj. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sudah beda negara. Kenapa mukjizat? Kenapa peristiwa besar? Karena waktunya singkat. Maka kalimatnya adalah asra bi abdihi lailan. Allah yang memberangkatkan hambanya pada malam hari. Pada malam hari. Makanya saya kaget juga di telepon, Ustaz, besok peringatan Isra Mi'raj kapan? Habis subuh. Wah, habis subuh. Isra Mi'raj malam hari. Tapi nggak masalah Pak Haji, karena memang bertepatan dengan jadwal taklim rutin kita. Katanya nggak usah baca kitab dah Ustaz, katanya cerita tentang Isra Mi'raj aja, katanya ini momen spesial. Iya Pak Haji, siap, saya bilang. Kalau momen spesial harganya juga spesial. Bercanda bapak-bapak, bercanda Pak Haji, bercanda, jangan diambil serius. Ini rekar udah bagus banget, ini sebulan gak kemari, udah ada rekar baru. Siapa yang bikin nih Pak Haji? Ini siapa yang nyetusin begini nih? Bisa ada lekar begini, bagus banget, enak begini. Ada kipas anginnya lagi. Alhamdulillah. Jangan ngomong apa-apa di sini mah. Ngeri kobul. Ya Pak, dah jangan ngomong apa-apa di sini Pak Haji. Ya, takutnya bosen. Kalau kita minta mulu, kira-kira bosen nggak Pak Haji? Enggak ya. Kalau manusia bosen Pak. Kalau saya minta mulu, bosen nggak? Manusia tuh bosen Pak. Saya datang mulu, minta mulu, bosen Pak. Saya datang Pak Haji, apalagi tiap bulan ada apa yang di request, 7 korma, sekarang ini lekar, ntar ada lagi apa? Pasti bosen Pak Haji. Bosen banget gue ngeladenin Ustaz. Emang apa ada apa yang dipinta begitu? Tapi ada yang nggak pernah bosen Pak Haji. Justru kita disuruh minta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulin. Kalau sifatnya manusia bosan, tapi kalau Allah nggak pernah bosan. Terus minta kepada Allah, terus minta kepada Dia, aku kabulin. Kalau manusia ada bosannya, karena kita itu ada batasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dianggap peristiwa besar dan maha dahsyat karena waktunya singkat sekali. Sebelum subuh malam hari Nabi berangkat sepertiga malam, sesudah subuh Nabi sudah kembali ke tempat tidurnya. Luar biasa. Perjalanan beda negara, kemudian menembus alam dimensi yang lain. Alam manusia selesai, sudah Isra. Alam malakut, alam malaikat, bahkan ada alam di mana di situ tidak ada makhluk, nggak ada makhluk. Makanya ketika sampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril mohon pamit tuh. Ya Rasul, saya end up dah sampai sini, selesai udah, nggak bisa nemenin. Kenapa? Kalau saya sampai sana maka hancur saya, karena itu bukan alam saya. Malaikat saja yang tempatnya di langit ini tidak mampu menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan maha dahsyat. Waktunya singkat. Sepertiga malam sebelum subuh Nabi sudah kembali ke tempat tidurnya.
Karena kalimatnya asra. Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang gak jalanin gak bisa, Pak. Nabi jalan sendiri gak bisa. Sekarang jam berapa nih? Jam 5 lewat 20 menit. Ya, jam 5 lewat 20. Kalau kita nungguin sampai jam 6, kira-kira berapa menit lagi, Pak Haji? 40 ya? 40 menit lagi. Bisa gak dalam 1 menit atau beberapa detik kita rubah jadi jam 6? Bisa, Pak. Gimana caranya? Ambil aja jamnya, kita puter. Bener gak? Jadi gak jam 6? Gampang tuh, jam dinding di rumah yang muter tuh. Ambil jamnya, kita puter, langsung jadi jam 6. Nih jam saya nih, tinggal saya puter jadi jam 6. Bisa gak begitu? Kita kalau pakai jam yang manual begini, Pak, ya, waktu di sini sama di Saudi beda. Ya Pak Haji ya, kayak kita umroh, saya harus muter jam nih. Ya, di sana jam berapa? Oh, saya puter. Kalau di handphone udah settingan langsung. Tapi di jam begini manual. Kita puter. 5:30 jadi jam 6, gampang, mudah, cepat. Kenapa? Karena ada yang muter. Sama, Pak. Nabi cepat berangkatnya karena ada yang berangkatin. Ada yang berangkatin. Ngumpulin duit 10.000, 10.000, 10.000. Mau kemana, Pak? Mau umroh, Pak. Mana, Pak? Haji, Pak. Emang Ustadz belum haji? Belum. Ya kan? Tiba-tiba dia ngomong, Ustadz nggak usah pakai ngumpulin dah. Misalnya ini mah misalnya, tapi bukan orang sini, bukan. Misalnya ini lagi cerita. Misalnya, Ustadz nggak usah ngumpulin dah. 10.000 lama. Ini aja nih, saya kasih 300 juta. Haji plus langsung. Alhamdulillah. Ngapa nggak ada yang alhamdulillah sih, Pak? Gira lempengan begitu. Degig banget romannya. Ya alhamdulillah. Cepet langsung berangkat. Nggak pakai ngumpulin 10.000, 100.000. Lama. Kata Pak Haji, Ustadz, kalau di sini ada yang bisa ngasih ambulan, ada yang bisa ngasih lekar, ada yang bisa ngasih bangunan. Ini juga ada yang ngasih buat Ustadz berangkat haji plus 300 juta. Amin aja susah banget. Amin ya robbal. Amin aja ngapa dulu? Tanda orang degik kan begitu. Nggak seneng sama orang mau berangkat haji. Amin ya robbal. Iya. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi pada 10 tahun kenabian. Bukan 10 Hijriah, bukan. Kalau 10 Hijriah sesudah Nabi hijrah. Tapi ini Nabi masih di Mekah, Pak. 10 tahun kenabian. Kenapa tujuannya Isra Mi'raj? Tujuannya banyak. Kalau Quran menyebutkan linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Quran nyebutin begitu. Akan kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Ditunjukin tanda kebesaran. Banyak hikmah yang lain. Di antaranya ke 10 tahun kenabian itu Nabi Muhammad lagi mengalami masa amul huzni, tahun kesedihan. Karena di tahun yang sama 10 tahun setelah Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, 10 tahun sesudahnya orang-orang terdekat, orang-orang pembela baginda Nabi Muhammad SAW meninggal satu persatu. Khadijah meninggal. Di tahun yang sama pamannya pembela Nabi Muhammad dari kecil, bahkan sudah ada khabar Nabi ini ponakanmu, saudaramu adalah Nabi akhir zaman. Dia akan dikejar kalau orang Yahudi tahu. Dia akan dibunuh kalau Yahudi tahu. Jaga dia ya Abu Talib. Jaga, Pak. Meninggal dunia Abu Talib. Khadijah penopang dakwah baginda Rasul. Abu Talib yang membela baginda Nabi Muhammad SAW meninggal di 10 tahun kenabian Rasul, tahun yang sama. Maka sedih baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangin, Pak, 1 tahun meninggal 2 orang kesayangan.
istri dan paman tercinta pembela dakwah Islam. Kalau ditinggal istri sedih gak, Pak? Pak, ditinggal istri sedih gak? Yelah, sedihnya gak ada yang nyaut. Ditinggal istri sedih gak? Oh, baru sedih. Sedih gak, Pak, ditinggal istri? Di, Pak. Nabi pulang dakwah ke rumah biasanya ada yang ngibur. Ada yang ngibur. Nabi susah, ada yang ngibur Khadijah. Pulang ke rumah biasanya begitu. Ini nggak ada sekarang. Pas Nabi pulang ke rumah kosong. Makanya jangan anggap remeh adanya istri di samping kita. Jangan anggap remeh. Kalau dia ngomel tuh dia bukan berarti nggak cinta sama kita, Pak. Kalau nggak ngomel tuh, kalau dia ngomel berarti bukan nggak sayang. Dia tuh justru sayang sama kita, Pak. Jangan pulang malam mulu nggak, Pak? Pulang malam mulu, ngapain sih di luar? Ya, itu dia lagi sayang sama kita supaya kita tetap bersamanya sampai akhir hayat. Begitu. Luar biasa. Tuh istri, perjuangan istri. Maka Nabi sedih, Pak. 1 tahun yang sama ditinggal dengan 2 orang yang dicinta. Belum sahabat-sahabat yang lain meninggal. Maka tahun itu disebut Amul Huzni. Tahun kesedihan, tahun duka. Tahun duka. Nah, Allah pengen ngibur Nabi. 10 tahun berdakwah, 10 tahun ngajar kemana-mana, suka duka banyak. Kata Allah, jalan-jalan dah sekarang. Jalan-jalan. 10 tahun ngajar, 10 tahun dakwah, sedih, suka duka, orang terdekat meninggal. Kata Allah, yuk kita berangkat, yuk kita OTW. Iya gak? Saya ngajar berapa lama sih, Ji? Hah? Ada 10 tahun? Ada ya? Lagi cerita Isra Mi'raj. Lagi cerita Isra Mi'raj. Ada 10 tahun ya? Ya. Ya pantas dah. Dari musola belum dingin aja ya. Belum dingin musola, masih berkipas baik. Sekarang udah dingin, udah bagus, udah lega. Dari jauh tuh dilihat profilnya musola Baitus Salam indah, mercusuar. Ya. Dulu mah belum begitu ya. Belum kan? Sekarang udah bagus ya. Ada 10 tahun ngajar. Suka duka, ngajarnya subuh lagi berat. Iya, orang-orang masih pada merem, kita udah mandi, udah berangkat. Alhamdulillah. Maka kata Pak Haji, Ustadz ngajar udah lama banget 10 tahun. Suka duka banyak, musola Baitus Salam. Yuk kita pergi sekali-kali. Kemana Pak Haji? Ya nggak usah jauh-jauh, kita ke Bromo. Alhamdulillah. Kan seneng tuh orang diajak begitu Pak Haji. Seneng ya? Seneng ya? Iya, mau puasa apalagi. Yuk kita jalan-jalan Ustadz ke pantai. Waduh, lagi repot Pak Haji, banyak pengeluaran bocah mau sekolah. Udah nggak usah Pak, udah pakai mobil saya, semua saya yang nanggung. Alhamdulillah. Ngapa jadi ke situ-situ Pak Haji? Ini Nabi begitu Pak, 10 tahun dakwah. Orang meninggal di tahun yang sama. Maka kata Allah, ini Nabi lagi sedih. Kata Allah, yuk kata Allah. Maka diceritakan nih, ya panjang cerita Mi'raj mah Pak, nggak kelar nih. Isra aja nggak kelar. Maka saya ambil bagian-bagian saja supaya dapat Isra, supaya dapat Mi'raj. Bainama ana fil hatim mutajian. Ketika Nabi di dekat sahabatnya Hatim namanya sedang berbaring, lagi tidur. Tapi tidurnya Nabi nggak pules, nggak kayak kita. Kita kalau tidur pules. Kalau Nabi nggak pules, ya Nabi tuh nggak pules kalau tidur. Nah, ketika Nabi sedang berbaring di dekat Hatim, iz'atani atin, datang sesosok malaikat. Faqaddaba baina hadi ila hadi fastakhraja qalbi. Nabi Muhammad diajak ke suatu tempat, dibelah hatinya. Summa utita
bitasdi min dahabi mamluatin imanan pagusila qalbi bima'i zamzam. Kemudian hatinya dibelah, dimasukkan iman, hilim, dan dicuci dengan air zam-zam. Thumma usya thumma uida, lalu diisi dengan iman, kemudian dikembalikan, ditutup seperti biasa. Summa utitu bidabbatin dunal bagli. Sampai sini ujian keimanan. Ujian keimanan. Tidak ada orang yang menyaksikan. Kalau ada saksinya enak, Pak. Kalau ada saksinya enak. Ya. Kalau ada saksinya orang cerita enak. Ya. Ketika kembali Isra Mi'raj, Nabi cerita tuh. Orang nggak ada yang percaya. Kenapa nggak ada yang percaya? Karena emang nggak ada saksinya. Sahabat Nabi yang Nabi bilang bainama ana fil hatim, saya tidur bersama Hatim, lagi berbaring, dia mah tidur. Nabi mah dibangunin sama malaikat. Nggak ada saksinya, Hatim nggak tahu. Sehingga sebelum subuh, Nabi sudah ada di samping Hatim kembali. Nggak tahu, Pak, nggak ada saksinya. Maka kalau mau cerita, itu kurang enak. Nabi nggak ada yang percaya. Apalagi, bahasa orang sekarang, Muhammad lebay banget. Dibangunin katanya, dibawa ke pinggir sumur jam-jam, dibelah hatinya, dioperasi hatinya, kemudian dimasukin iman, dimasukin hilim, kemudian bidabbatin dunal bagli, datanglah sesosok hewan, sesosok kendaraan, bidunal bagli, yang kendaraan itu lebih rendah daripada bigol. Bigol itu keledai. Wa fauqal himar, ya. Abyad, putih, yuqalul lahul buraq, namanya buraq. Sampai sini ujian keimanan. Nggak ada di Arab buraq, nggak ada. Nabi ceritain tuh ketika selesai Mi'raj. Oh, bentuknya, wah, diceritain sama Nabi. Sekali jalan, kata baginda Rasul, fantolaqab, kata Nabi, yado'u khatwahu inda aqdi tarfih. Kalau sekali jalan itu sekedipan mata. Kita pengen ke pasar Minggu, kedip bae udah, langsung berangkat ke pasar Minggu. Sekedip doang. Ini kan cerita yang kalau orang diceritain, mustahil. Ya, bahkan orang bilang ngaco. Maka pantas ujian keimanan Isra Mi'raj banyak hikmahnya. Yang pertama tadi linuriyahu min ayatina, karena memang lagi ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Lagi ditunjukkan tuh tanda kebesaran Allah. Yang kedua, pengen menghibur baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ujian keimanan, diuji keimanan orang. Maka 13 tahun Nabi di Mekah, ini yang diberesin, Pak. Iman orang yang diberesin, pondasi yang diberesin. Dengan hitungan, kalau pondasinya bagus, kalau imannya bagus, maka bangunan keker. Pondasinya bagus nih. Ditingkat lagi bisa gak? Bisa. Kenapa? Karena pondasinya bagus. Maka 13 tahun di Mekah, itu yang digenjot sama Nabi. Itu yang disuruh Allah untuk beresin iman seseorang. Datang ujian keimanan berupa yang namanya Isra Mi'raj. Yang percaya makin yakin, yang kagak percaya makin membelok kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dibilang gila, banyak angan-angan, segala macam. Ya, tuh banyak cerita tentang Isra dan Mi'raj. Perjalanan singkat. Belum lagi di jalan ditemui tamsil-tamsil beberapa kejadian. Oh, kalau kita ungkap di sini nggak kelar dah hari ini, nggak kelar. Maka kata baginda Nabi, setelah aku Isra dan Mi'raj, itu baru Isra belum Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, belum lagi Mi'raj. Mi'raj naik ke langit. Ya, ini kan kalau dipakai secara logika nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Nabi nggak mungkin bisa jalan. Maka ada orang yang meledek,
Coba saja lihat kaki dia kalau diangkat sebelah, angkat lagi sebelah, maka dia akan jatuh. Orang kafir pada saat itu meledek begitu. Ini perintah yang gak mungkin. Maka udah ada yang beriman, imannya tipis, wah langsung murtad lagi. Tapi ketika ditanya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, gimana pendapatmu tentang cerita Muhammad? Apa kata Abu Bakar? Jangankan yang dia ceritakan itu yang tadi, lebih hebat dari itu saya percaya. Tuh, kalau orang udah begitu percaya, Pak. Percaya, Pak. Karena Nabi langsung yang jalan. Percaya. Misalnya saya belum pernah umroh. Terus saya ceritain kondisi di Mekah. Kira-kira Bapak percaya gak? Bapak percaya gak kira-kira? Nggak percaya pasti, Pak. Saya belum pernah berangkat haji, baru umroh kita bareng ya. Belum pernah berangkat haji, tiba-tiba saya cerita, Pak Haji, kalau melontar begini Pak, kondisinya. Kira-kira jamaah Baitus Salam pada percaya gak? Nunduk sih, iya Ustaz, tapi udah saya melengos ngejeblehin, tahu ngejeblehin? Dia aja belum berangkat haji, udah cerita haji PA kali, gitu. Iya gak? Berangkat haji dulu, baru ngomong. Oh begitu. Iya, orang gak ada yang percaya Pak, karena saya belum berangkat. Gak ada yang percaya. Cara melontar gimana saya nggak tahu. Cara wukuf di Arafah gimana saya nggak tahu. Kalau Pak Haji Husin yang cerita orang percaya. Kalau Pak Haji Ali yang cerita orang percaya. Kalau saya yang cerita orang nggak percaya. Dia belum pernah haji tuh, peci doang putih, begitu saudara. Ini kan, nih barometer orang Pak. Ini barometer. Makanya santri itu kalau dikasih peci putih nggak mau. Itu makomnya kiai katanya. Ya, kalau santri itu pakai peci hitam. Saya punya ponakan saya kasih peci putih nggak mau dia. Enggak, saya masih om, masih santri katanya. Peci hitam. Ya, tapi di sini banyak buat kiai nih. Peci putih semua. Iya, Masya Allah. Ini simbol. Ya kan? Makanya ada seorang ulama yang berkata, di dalam kitab tafsir memang tidak ada. Ada ulama yang berkata, ada tentara Fir'aun yang selamat ditenggelamkan di Laut Merah. Tentara Fir'aun ada yang selamat satu orang yang tidak ditenggelamkan, diadab di Laut Merah. Kenapa dia? Karena ternyata pas banget. Kalau kata orang kampung kita, parengan. Dilalah, penutup kepalanya, pecinya, penutup kepala dia itu sama persis yang dipakai oleh Nabi Musa. Cuman perkara mirip tutup kepalanya doang. Kata Allah, selamatkan dia. Kenapa? Memang penutup kepalanya sama dengan kekasihku Musa alaihissalam. Tuh bayangin Pak. Maka udah pakai aja peci Pak, biar bukan ustadz juga pakai aja peci kemana-mana. Siapa tahu ustadznya masuk surga, Bapak ikut masuk surga. Misalnya saya masuk surga nih, tuh nggak ada yang amin. Emang degig. Emang degig. Misalnya saya masuk surga nih, nah kan begitu enak Pak ya. Lah guru ngomong, misalnya saya masuk surga diem baik, ya Allah. Aduh, suruh masuk surga aja nggak mau guru, gimana diajak haji? Aduh, berat dah. Ya, jadi perkara tutup kepala saja, topi saja, Allah selamatkan tentaranya Fir'aun karena penutup kepalanya sama. Bagaimana Bapak kalau guru saya senang kalau pakai baju gamis, guru saya senang kalau pakai kopiah, saya pengen ngikutin dia. Ya Allah, itu luar biasa Pak, itu luar biasa. Ngikutin orang alim saja itu sudah jadi nilai tambah. Ikutin, ya kan? Itu luar biasa. Jadi diselamatkan itu oleh Allah. Jadi ke situ-situ ya cerita ya.
Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa furido alayya khamsuna salatan." Setelah saya selesai Isra Mi'raj, difardukan kepada saya salat 50 waktu. Ini udah tahu semua, ceritanya udah tahu semua. Makanya kalau saya cerita Isra Mi'raj dari awal ketemu ini, kata Bapak, udah tiap tahun gue denger, ya kan? Makanya kita ambil saja Isra-nya, Mi'rajnya, hikmahnya, selesai. Kalau saya ceritain semua, udah denger saya Pak. Apalagi di YouTube sekarang ustadz hebat-hebat, lulusan luar negeri. Ini mah apaan? Nah, udah saya nonton YouTube aja, lebih enak. Tuh begitu, ya kan? Orang sudah banyak yang percaya. Kalau Pak Haji yang cerita haji, orang percaya. Tapi kalau ini ujian keimanan, orang belum pernah ada saksinya dia berangkat ke langit, orang belum ada saksinya dia berangkat ke Palestina, tapi dia cerita tuh. Bahkan dibuktikan, orang masih nggak percaya Pak. Ada kafilah kata Nabi, jumlahnya sekian orang, dia minta minum, minta makan kepada rumah si Fulan bin Fulan, tetap aja orang nggak percaya Pak. Nggak percaya. Oh percaya gak? Enggak. Apalagi kalau ada yang cerita orang miskin, nggak percaya dah. Kalau yang cerita orang susah udah nggak percaya. Kalau orang kaya jangankan cerita, kentutnya aja bau duren. Orang kaya jangankan belum cerita, kentutnya bau duren. Aduh maaf Pak Haji, saya kentut. Nggak apa-apa, kentut Bapak bau duren, begitu. Coba kalau orang susah, kalau cerita nggak ada yang percaya Pak. Cerita, ngomong mulu lu, ya nggak ada yang percaya. Tapi kalau orang kaya percaya. Oh Nabi luar biasa Pak, kondisinya pada saat itu orang nggak banyak percaya, makin dihardik lagi ujian keimanan. Maka kata Nabi, setelah selesai saya berjalan Isra dan Mi'raj, dipardukan sholat fardu sebanyak 50 waktu. Kulla yaumin, setiap hari. Bayangin kalau sholat 50 waktu. Sanggup gak Pak kira-kira kita? Gak Pak. Saya gak sanggup Pak. Sholat 50 waktu. Sholat 50 waktu, bayangin Pak. Yang 5 waktu aja begini. Yang 5 waktu aja begini. Udah 5 waktu dapat makanan. Udah dapat makanan, dapat snack yang dibawa pulang. Ya, udah gitu deket. Ya. 5 waktu model begini aja orang udah ogah. Bagaimana 50 waktu sepi nih. Masjid sekarang dibangun banyak. Banyak orang kaya hebat bangun masjid. Tapi orang isinya bukan buat sholat, dia isinya buat jalan-jalan. Kemarin kasus di Masjid Baru Al Jabar, orang bikin TikTok di masjid. Allahu Akbar. Nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Ingetin, fadzakir innama anta mudzakir. Ya Muhammad, tugasmu ngingetin. Ingetin dia, pada ingetin, dia nggak tahu. Itu yang 50 waktu. Bagaimana? Itu yang 5 waktu, bagaimana 50 waktu? Makanya kalau ada jamaah kadang-kadang, Ustaz kita mau kemana? Mau ziarah. Ntar di sono kita sholatnya di Qashor ya. Pulang ziarah pada resep tuh. Resep ya kalau ziarah sama Ustaz mah, emang apa? Sholatnya dikit, begitu saudara. Orang di jamaah sama di Qashor katanya sholatnya dikit. Itu yang 5 waktu banyak banget dispennya Pak. Orang yang nggak bisa berdiri boleh duduk. Orang yang nggak bisa duduk boleh berbaring. Orang yang nggak bisa berbaring boleh cuman kedip-kedip mata doang, isyarat, boleh. Udah gitu kalau dalam perjalanan kelewat waktunya, bisa disolat di waktu yang selanjutnya, namanya jamak takhir. Kalau buru-buru dalam perjalanannya jauh, sudah bisa digabung, kemudian diringkas jumlah rokaat sholatnya. Allahu Akbar. 50 waktu jadi 5. Udah 5 banyak korting. Nah kita banyak nawar mulu. Nawar. Iya. Nawar mulu. Kata Nabi, sehari 50 waktu. Faraja'ta, kemudian saya pulang dari langit. Farartu ala Musa, di jalan bertemu dengan Musa. Faqala bika umirta, kata Musa, kamu dapat apa dari Allah?
Misalnya ada orang karyawan di lantai bawah, Pak Direktur di lantai 3. Pak Direktur di lantai 3. Yang bawah karyawan 1 orang ditelepon pakai karkol. Bapak Fulan, tolong ke atas dipanggil Bapak Direksi. Itu Pak ke atas. Sepanjang jalan pasti ditanya tuh Pak, mau kemana lu? Atas. Mana? Dipanggil sama Pak Dirut. Itu orang udah, wih luar biasa. Yang manggil direksi. Pas keluar dari ruangan lantai 3, dia turun pasti banyak yang nanya tuh Pak. Banyak yang kepo. Ngapain lu dari direksi? Ngapain di ruangan situ? Ah ada dah. Pasti dikasih sesuatu ya? Iya dong. Dipanggil Dirut. Begitu Pak Haji. Orang kalau dipanggil atasan, pulang tuh banyak yang nanya. Banyak yang nanya Pak. Sama. Ustadz kalau ngajar begitu. Banyak yang nanya. Kan nggak sholat subuh di sono saya nih. Nanya, Ustadz ngajar di mana? Baitus Salam. Enak ngajar Baitus Salam? Oh enak. Udah jangan terusin ini aja. Enak. Banyak yang nanya Pak. Orang kalau ke tempat enak tuh pasti banyak yang nanya. Dari mana? Dari sono. Enak sono? Enak. Ada lagi? Nih maaf. Ada lagi yang nanya. Gedean mana sono sama sono? Ada yang gitu. Ada yang nanya. Orang yang namanya nanya bebas. Bebas Pak Haji. Namanya nanya, iya kan? Apalagi yang suka nganter tuh, kan suka nganter nanya, yang 2 orang ada nganter saya tuh, ada yang 1 lagi nanya, gedean mana Ustaz? Sono sono. Begitu Pak Haji. Ada yang nanya. Ya dari tempat enak ya. Saya bilang gedean di sono. Di sono enggak begitu gede. Enggak, besok kali ditaikin. Begitu Pak Haji. Orang nanya. Nabi Musa nanya nih. Nabi Muhammad dari langit ke-7 ditanya. Bima umirta, dapat apa? Enak gak di sono? Qultu umirta bi khamsina sholatan kulla yaumin. Saya dapat sholat 50 waktu sehari. Inna ummatuka, kata Nabi Musa, la tastati'u khamsina sholatan kulla yaumin. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup ya Muhammad sholat 50 waktu. Nggak sanggup, kata Nabi Musa. Bukan berarti Allah nggak tahu umatnya Nabi Muhammad nggak sanggup 50 waktu. Tapi Nabi Musa bilang umatmu nggak bakal sanggup 50 waktu. Kenapa? Wa inni wallah, sesungguhnya demi Allah, kata Nabi Musa, qad jaribtun nas qablaka. Orang sebelum kamu udah pernah diperintah model begitu. Wa aljatu bani Israel asyaddal muajalah. Bani Israel nggak sanggup tuh sholat 50 waktu. Umatku nggak sanggup tuh sholat 50 waktu. Orangnya kuat-kuat, orangnya besar-besar, orangnya staminanya bagus, dia nggak sanggup sholat 50 waktu. Itu kata Nabi Musa. Bagaimana umatmu besok ya Muhammad? Orangnya kecil-kecil. Iya. Jangankan disuruh sholat banyak-banyak, baru diajak ke ITC doang udah masuk angin. Jangan 50 waktu dah, kata Nabi Musa. Balik. Farojatu, balik kata Nabi Musa. Balik, farji ila rabbik, balik kepada Tuhanmu. Fasalhu takhfifu li ummatik, minta keringanan buat umatmu. Akhirnya kata Nabi, saya balik. Walakin arda wa usallimu, saya balik sampai 5 kali. Kurangin 10, ya kan? Balik lagi, terakhir 5. Udah ada 5 dah. Pas udah 5, Nabi Musa bilang, gak sanggup ya Muhammad. 5 juga gak sanggup. 5 juga kagak sanggup. Sholat 50 waktu di korting jadi 5. Banyak gak kira-kira Pak? 45 waktu di korting. Bayangin kalau sholat 50 waktu, baru kita pakai sendal, baru kita pakai sepatu, udah azan. Bayangin tuh Pak. Udah repot dah, udah repot. Ini habis ngaji begini makan nih, ini habis ngaji begini makan nih.
7 menit lagi tuh. Makan nih kita. Baru nih susu 7 korma belum keminum, udah ajan lagi baik. Bayangin saudara. Bayangin. Umatmu nggak sanggup ya Muhammad. Umatmu alasannya banyak, bentar, meeting lah, apalah. Kalau rapat dia nggak boleh ketinggalan. Zoom meeting nggak mau ketinggalan, tapi sholat banyakkan yang ketinggalan. Kalau 50 waktu nggak sanggup. Baru mau tek pisang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ajan lagi banget. Belum nyampe dimakan. Mau makan, ajan lagi. 50 waktu, bayangin Pak. Berapa jedahnya, jaraknya antara sholat yang satu dengan sholat yang lain? Allahu Akbar. Akhirnya 5 waktu. Balik lagi Nabi, balik lagi. Walakin arda wa usallimu, kata Nabi. Saya malu, sa'altu Rabbi hatta istahyaitu. Saya malu kepada Allah, walakin arda wa usallim. Saya ridho atas perintah yang sudah Allah berikan kepada saya. Biarin dah, 5 dah saya sampein baik, kata Nabi. Ya. Nadani munadin amdaitu faridati. Aku telah menugaskan untukmu kefarduan, kata Allah. Wa khafaftu an ibadi, dan aku telah ringankan untuk hambaku. Diringanin 50 jadi 5. Jadi jangan bilang sholat 5 waktu itu berat Pak. Asalnya 50. Asalnya 50. Berarti Isra Mi'raj. Kalau kita udah tahu begini ceritanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar Pak, 50 waktu. Ustadz ngajar sejam ya. Iya. Ada Pak Haji, besok Ustadz 10 menit aja ya. 10 menit beres. Wow, jangan kan 10 menit, 5 menit bisa beres Pak Haji. Itu kan ringan Pak. Dari 1 jam disuruh ngajar cuma 10 menit. 10 menit aja beres. Beres. Amplop gimana? Sama. Wah, itu enak. Enggak makin nungguin Isra 5 menit beres. Beres Pak. Nggak makin, itu kan ringan Pak. Dari 1 jam dikurangin. Besok Ramadan biasanya begitu Ji. Ramadan begitu. Yang biasa kita ngajar dari subuh sampai Isra, ini Ramadan sebentar saja. 5 menit saja. 7 menit. Kuliah 7 menit. Bahkan di Masjid Baitur Rahman tuh kalau khotib Jumat 13 menit Pak. 13 menit udah harus kelar. Lebih dari 13 menit coret sih. Besok nggak usah jadi khotib lagi. Tuh cakep. 13 menit amplopnya sama. Duh, cakep. Cakep Pak. Wah, cakep banget itu. Iya, karena kesian Ustadz, jamaah panas, sampai jalan-jalan kalau hujan bagaimana? Kalau khotibnya kelamaan gimana? Rukhsah, takhfif dari pengurus masjid buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat sampai berjejer ke jalan-jalan, nutup jalan lama, khotib dipesan jangan lama-lama. 10 menit selesai. Canggih. Maka kita udah banyak rusuh, udah banyak keringanan. Kalau kita minta keringanan lagi malu. Makanya buat orang yang jaga sholat, sekarang kita jaga sholat, besok sholat ngomong hafidhakallah kama hafiztani. Ya Allah, jaga dia sebagaimana dia dulu jaga saya. Apa yang dijaga? Ilmunya dijaga. Dia terus belajar sholat. Nggak bisa komputer, belajar komputer. Nggak bisa mobil, belajar bawa mobil. Jutaan rupiah dia keluarkan, tapi untuk sholat dia nggak mau belajar. Oke, bagus kita belajar sholat terus. Jangan bosan Pak Haji. Guru ini nyampein sholat, terima. Guru ini nyampein sholat, terima. Itu upgrade ilmu sholat terus. Ntar jabatan kita naik Pak di hadapan Allah. Itu level kita naik di hadapan Allah. Yang dulu kalau sholat udah kayak main lato-lato. Orang kalau sholat kayak main lato-lato cepet banget. Ya, makanya kata Nabi, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha, sempurnain ruku sama sujudnya. Itu yang sholatnya bakal ngomong hafidhakallah kama hafiztani. Sekarang kau jaga sholat, besok pada masanya sholat yang akan menjagamu. Sholat yang ngomong. Ini kadang-kadang orang ada yang rukunya belum sempurna udah bangun aja. Nih,
rukunya belum lurus, udah bangun be. Ya Allah liman hamidah. Sujudnya belum sempurna, dia udah bangun aja lagi. Maka kata Nabi, falam yutimma ruku'aha wa sujudaha. Kalau orang tidak sempurnakan ruku dan sujudnya, artinya sholatnya main-main. Sholatnya buru-buru, ngapain tahu? Ditungguin Ustadz, meeting no. Aduh cepet-cepet. Ditungguin Ustadz, no sinetron udah main lagi baik. Begitu. Ya orang yang model begitu kata Nabi, doya'akallah kama doya'tani. Sholatnya bakal ngomong, celakakan dia ya Allah. Jangan jaga dia, sepelekan dia, biarkan dia sebagaimana dia membiarkan saya ketika di dunia. Pada masanya sholat akan bicara kepada kita. Mudah-mudahan sholat yang Allah perintahkan 5 waktu pada saat Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa menjaga sholat itu. Bahkan kata Nabi terdahulu, doa-doa Nabi terdahulu nggak banyak Pak. Dia nggak minta anaknya sukses. Apa yang dia minta? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan saya, anak keturunan saya, orang-orang yang mendirikan sholat. Apalah artinya harta banyak, apalah artinya jabatan besar, anak-anak kita mapan kalau mereka tidak mampu menjaga sholat mereka. Apalah artinya jam tangan mahal, apalah artinya jam di rumah besar kalau kita tidak tahu kapan datangnya waktu sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Peringatan Isra dan Mi'raj tidak lain dan tidak bukan adalah menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah keyakinan kita tentang kehebatan sholat 5 waktu yang sudah diturunkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita keberkahan, Allah anugerahkan kita panjang umur, sehat walafiat, sampai pada masanya sholat ini akan menjaga diri kita dan amal-amal kita yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, syarril Fatihah, bikramatil Fatihah. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sudah banyak berkontribusi di dalam taklim Sabtu pagi, ya, lekarnya, tempat laptop, ada lagi apa di sini? Proyektor, ya kan? Yang ngasih makanan, yang ngasih uang besar atau kecil, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya nanti akan menjaganya dia pada masanya insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope.